Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pesantren trader. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi, pagi ini saya akan sharing ya, hari Selasa jam 10 pagi. Ya, saya akan sharing berapa anomali yang terjadi di XAU. Jadi, kalau candle US itu sama Asia itu kan kadang bikin arah dulu ya, bikin arah, baru dia teruskan arahnya itu mau naik atau turun gitu ya. Tapi 2 hari ini dia itu nggak meneruskan arahnya pagi. Kalau pas US kan juga sama. Harusnya yang benar itu kan pagi open, dia bikin arah buy, nah, baru dia ambil jam 7-an, nah, baru dia lanjut. Atau pas US Open itu dia harusnya yang ideal itu US itu bikin arah dulu, nah terus dia ngambil ini, ngambil baru turun. Sama sebenarnya, jadi yang jadi patokan itu kan Asia sama US. Tapi beberapa hari, 2 hari ini pagi dan malam kemarin, terus hari pagi kan enggak. Jadi dia sebelum open itu kan udah naik, naik lah. Dia udah naik duluan. Terus jam 7 berapa tadi? Nah, tahu-tahu dia kan bikin pola sell M5-nya seperti itu. Jadi ini udah nggak diambil, yang pola pagi itu udah nggak kepake. Sama kayak kemarin siang ya. Kemarin siang kan juga gitu. Jadi contoh tadi pagi itu kayak gini. Justru kalau dia nggak open, kalau opennya sebelum jam 7, dia udah bikin pola gini kan, 1, 2, 3. Itu kan jam 6.30. Nah, ini kan pola buy. Pola buy, ini bahaya. Kenapa kok bahaya? Ini manipulasi, teman-teman. Nah, kayak gini lah. Ini manipulasi langsung bikin pola sell buat turun. Ini sama. Case-nya kayak London sesi Eropa kemarin. Jadi London itu bikin arah kan kemarin. London itu bikin arah. 1, 2, 3. Nah ini saya ambil selnya bener, ngambil sel. Saya ngambil London yang sini. Nah, itu 2, 3. Tak ambil dari sini kan 5 kan boleh. Nah, TP1 kode itu balik. Ternyata ini tuh penerusannya yang ini. Ini tuh buy yang pagi itu kan kemarin buy pagi itu tunggu kan sampai jam 9 ada pola buy 1, 2, 3 ambil di sini ya toh dia nggak bisa pergi jauh kan dari sini terus turun lagi sorenya itu terus saya ambil sell di sini lah ini dapat TP1 tapi diteruskan sore teruskan US jadi artinya apa pagi itu nggak teruskan polanya tadi teruskan oleh US London juga gitu US ini nggak meneruskan polanya London tapi dia meneruskan polanya Asia lah itu namanya itu jarang terjadi ya biasanya ini mau turun nah kita itu kita kan harus adaptif ya jadi nggak masalah mau kalah atau menang yang penting kita itu tahu kalau dia mau kemana itu yang paling penting itu satu ini biasanya itu kan dia bikin arah dulu nanti jam 9 baru lanjut naik ternyata nggak naik ya naiknya besok malamnya sorry US London juga gitu turun TP1 dia mau naik harusnya itu pas open dia bikin pola dulu lah baru diterusin tapi ini kan enggak naiknya jam 9 jadi mau close itu mau close London dia baru naik artinya apa sesi US Asia sesi Asia itu manipulasi ya manipulasi hati-hati terus sesi US Open itu dia juga manipulasi banyak trader itu yang terjebak jadi contoh nih contoh teman-teman ambil sell di sini ya kan saya kan ambil di sini kan ya karena patokannya kan kemarin saya London tidak apa-apa TP1 tapi kalau sampean coba ambil di sini ya kan di sini penerusan sell katakan M5 itu nanti langsung dibabat lah MC CL gitu kan
Ternyata dia gitu. Terus kalau tadi yang Asia juga sama, kalau kita nggak fokus ngambil ini, seret, retest, tambah di apa, tambah di SL kan, tambah diturunkan lagi kan. Nah, ini apa namanya? Emang kita nggak bisa memprediksi secara akurat ya, tapi minimal itu kita ada pencegahan. Nah, pencegahannya apa, Pak? Pencegahannya tadi saya tuh pakai yang namanya indikator screener divergent. Jadi di sini itu bisa pakai RSI atau teman-teman itu bisa pakai apa namanya MACD ya. Jadi MACD, stokastik dan CCA. Jadi ada stokastik, ada CCA, ada RSI. Itu bisa dipakai. Saya pakai RSI. MACD bisa, stokastik bisa. Tapi saya tetap pakai ini ya. Bisa pakai ini ya. Jadi bisa pakai screener divergent. Nah, ternyata gini ceritanya. Kemarin itu dia itu kan naik. Kenapa? Karena 4 hanya itu divergent, teman-teman. Jadi gini. Nah, ini kan pagi kemarin toh. Lah, divergent. Divergent ini dia nggak bisa jalan sendiri ya, teman-teman. Dia nggak bisa jalan sendiri. Kalau divergennya 4H, ya toh, 4H, berarti butuh pola sel di time frame bawahnya. Minim itu M15. Kalau bisa 1H. Ini juga sama, divergent bearish. Kalau di atas kan bearish, di bawah ini kan bullish. Contoh ini, divergent bearish, ya toh, 1H. Dia nggak langsung turun, nunggu pola sel dulu. Nunggu nunggu lama kan, nunggu pola sel. Tapi dia itu nggak akan lebih dari ini. Nah, lihat, ya toh. Jadi momentumnya benar dia naik, tapi momentumnya turun. Nah, kapan dia akan turun? Ketika dia ada pola sel di 1H. Di sini, coba ya kita cari ya pola sel di 1H ini. Kita cari pola sel di 1H. Nah, ini kan yang terakhir mau turun toh. Satu, dua, nah terus turun toh. Kita cari ada nggak pola sel di 1H. Nah, ternyata ketemu teman-teman di sini. Nah, kita kalau mau ngambil sini, satu, dua, tiga, boleh. Ngambil dari sini, nah, ngambil dari sini, itu juga bisa. Satu hanya kan bikin divergen lagi. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini juga boleh. Jadi gini, enak kalau ada signal divergen lagi, ini boleh. Atau kita ngambil dari sini juga boleh. Satu, dua, tiga. Ini ya boleh. Kalau dia mau turun ya. Jadi bukan berarti pas ini muncul terus sampean apa namanya berharap dia turun, enggak, dia turun terus ambil liquidity baru naik dulu terus ambil liquidity baru turun lagi. Jadi harus sabar nunggu pola meskipun dia udah divergen 4 hanya sama. Ini daily juga gitu, daily itu kayaknya saya kemarin nah ini kan hidden divergen, dia hidden ini kalau 4 hanya ketemu turun ke sini ngambil yang ini, mungkin ngambil yang daerah ini. Nah ini yang belum diambil, bisa aja ngambil ini kan udah hidden bearish ya toh, hidden bearish divergent toh. Tinggal nunggu apakah nanti 4 hanya beneran. Kalau 4 hanya beneran ya ngambil ini gitu ya teman-teman ya. Sama ketika dia bullish, nah ketika dia bullish kayak gini, ini kan hari Jumat pagi ya, Jumat pagi, Jumat siang, nah kan. Kalau ketemu satu habai, itu nanti dia naik Jumat siang. Nah ini kan ketemu satu habai kan, satu, dua, tiga. Nah ini kan meneruskan kan. Terus ini pagi juga gitu, Senin pagi. Nah, teruskan lagi. Kalau kita tarik dari sini aja, betul. Harusnya Senin itu naik, Senin pagi itu harusnya naik. Tapi naiknya malam, gitu ya. Manipulasi dulu, naiknya kan malam balik, boom, terus dia naik. Dan teruskan yang hari Jumat, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti saya kasih ini ya indikator ya divergen ya yang sudah apa ikut sewa yang kemarin yang first action, jadi dikombinasikan sama divergen. Nah kalau kayak gini ini kan udah keluar
Tapi kan candlenya belum close. Hati-hati kalau dia nggak bisa bikin pola di time frame kecil, ini bisa turun. Dia harus bikin pola dulu soalnya. Kalau nggak bikin pola buy di M15 atau M5, dia bisa turun. Kita cek ya di M5. Nah, ini kan nggak kuat. Satu, dua, tiga, empat. Langsung dibales sell. Kayak gitu. Kalau bullishnya itu nggak ada, itu nggak akan naik. Dia harus bikin pola buy dulu. Jadi nggak bisa kita langsung entry gara-gara ada apa? Ada divergen, Pak. Ini. Iya, tapi dia harus konfirmasi dulu. M5 atau M15-nya itu harus bikin buy dulu. Ini kalau nggak ada konfirmasi turun lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi khusus US dan Asia itu usahakan cek divergennya. Kayak tadi kan saya sempat spekulasi juga. Nah, ini kan US Open toh, lah setengah 8, jam 8 lah ada divergennya. Ini kalau M5 ada buy, dia naik. Serat, naik gitu. Sama, tadi pagi saya juga coba spekulasi kan, ini jam 8, M5-nya kan sell. Saya coba ngambil dikit, ternyata jalan. Padahal tadi tak buat koreksian aja, ternyata dia jalan kan sampai sekarang ini. Jadi nanti kalau US Open jangan buru-buru entry ya, sama Asia Open cek dulu apakah dia ada divergennya yang bawa harga. XAU itu makin hari makin susah karena dia bikin manipulasi-manipulasi. Takutnya apa? Teman-teman tadi ngambil buy, nah keseret, sell. Apalagi nggak berani CL itu malah bahaya banget. Sampai kalau nggak berani CL keseret panjang, kasihan gitu. Kayak kemarin ini saya sell kan, sell TP1 tak close, TP1 TP2 kan tak close. Tahu-tahu dia balik, SL plus yang di sini kena, ya kayak gitu. Kalau sama sell nggak berani CL di babat karena ada divergennya di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nanti saran saya khusus untuk Asia dan US, teman-teman pakai ini ya, pakai divergen ya, supaya nggak seret entry-nya gitu. Biar dia apa namanya meneruskan pola dulu sebelumnya. Nanti kalau polanya udah jadi, ada nggak divergennya? Kalau dia ada divergen gini, hati-hati ya. Kalau ada gini, jangan diikutin. Baru teman-teman cari pola di M5 atau M15 untuk entry. Nanti pasti dapat kok. Kayak ini kemarin kan dari pagi nggak naik kan. Nggak naik sampai jam 15. Dia bikin pola sell. London itu kan setengah 4 bikin pola sell. Tak ikutin lumayan, dapat TP2 di sini. Dapat sekitar 200 pipan lebih kok, 300 pipan di sini kemarin. 200 pip. Nah, kan sayang tuh kalau nggak diambil gitu. Ternyata dia ngelawan divergent buy. Nah, ini saya nggak cek ini jam 8 kan Jawa STP lah. SL plus gitu. Jam 9 ngantuk kan tidur. Ternyata naik kan. Kalau teman-teman jeli, lihat ada ini, ya baru cari di M5-nya. Di M5 nanti pasti ada pola buat terusin divergennya itu. Jam, nah ini kan ada satu, dua, tiga jadi DB. Jadi DB kalau ngambil dari sini. Kalau ngambil dari sini penerusannya juga bisa tarik penerusan dari sini dia udah lumayan ya gitu. Jadi nanti jangan buru-buru ya teman-teman kalau mau open market khususnya Asia dan US itu sering manipulasi ya beberapa hari ini. Jadi teman-teman nanti takutnya keseret-seret. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum punya press action sama divergen bisa hubungi Ilham ya, admin buat dibantu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.